Selamat datang di acara podcast nomor 1 di Sumatera Utara, podcast Paskaliba. Oke. Aman itu? Udah aman lah itu. Oke kawan cerita, kali ini tema kita sedikit berbeda ya dari tema-tema sebelumnya. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari BPS Provinsi Sumatera Utara yang mengangkat tema tentang perkuliahan di luar negeri. Nah, jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Adinda Deo Petrus Surbakti terkait seputar mengenai perkuliahan di luar negeri. Gitu ya. Jadi sedikit perkenalan dulu, silakan Adinda Deo. Halo Sobat Cerita, kenalin namaku Deo Petrus Surbakti. Aku lulusan dari University of Leeds tahun ajaran 2002-2023. Aku sebelumnya menempuh studi di jurusan ekonomi. Oke, jadi tadi sudah kita dengar ya, Deo ini dia kuliahnya di Leeds. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang masih belum tahu, Leeds itu adalah salah satu universitas di Inggris gitu ya? Ya, di UK. Di UK ya. Betul. Tapi kalau motivasi terkuatnya apa kira-kira ke sana? Mungkin siapa tahu ada klub bola kesayangan di sana gitu atau apa gitu? Ya, itu juga betul sih. Jadi kalau kuliah di UK ya kan, tentu kita kan udah tahu ya. UK itu kan punya liga bola nomor 1 di dunia ya kan. Oh betul. The Premier League. Dan kebetulan saya fans Arsenal gitu ya kan. Oh, Arsenal? Betul, kita North London forever ya kan. Iya, di sini Chelsea ya. Oke. Di situ London Chelsea. biru. London biru. Oke, salam London dulu. Salam London. Oke. Maaf ini nggak boleh direkam harusnya, tolong. Nggak boleh ada fans Arsenal dan fans Chelsea berteman tuh. Oh nggak apa-apa, Susah, kita di sini ya. kan cuma fans luar negeri dari luar Inggris aja nggak apa-apa. Salam perdamaian. Iya, jadi kita dulu itu termasuk juga sih. Aku pengen nonton Arsenal main dan puji Tuhannya terwujud. Kesampaian gitu. ya? Kesampaian. Ya itu salah satu motivasi yang cukup besar sih. Berarti buat tadi kuliah. karena ada pernah lihat film Peaky Blinders, baru karena Arsenal juga gitu ya? Iya. Tapi kan tentu ada alasan yang lebih kuat gitu. Misalnya karena apa gitu? Misalnya karena pendidikan di UK itu terkenal bagus kah atau apa gitu? Ya tentu ya kalau dibilang lebih bagus pasti lebih bagus gitu. Tapi buat aku pribadi, karena aku percaya kuliah dimanapun sebetulnya kembali ke pribadinya masing-masing. Betul. Ya kan. Mau kuliah UK, Indonesia, Aussie atau dimanapun itu sama aja sebetulnya. Dan buat aku sebetulnya kenapa aku milih ke UK itu alasan yang paling menurut aku penting adalah kuliahnya cuma setahun. Kuliah cuma setahun ya? Iya betul. Dan pada kenyataannya di sana Deo memang betul-betul setahun dan langsung tamat gitu ya? Iya betul. Iya, sangat bagus sekali ya. Kemudian ini, Deo kan dari Sumatera Utara nih ya? Iya. Nah, untuk kawan cerita yang belum tahu juga, jadi Deo ini dia asalnya dari Kabanjahe, Sumatera Utara gitu ya? Proud of Kabanjahe gitu. Kabanjahe. Surbakti ya? Iya betul. Iya, Surbakti. Kemudian Deo kuliah nih ke luar negeri, tepatnya di UK, di Leeds kayak gitu. Iya. Kan pasti ada perbedaan apa ya, perbedaan kebiasaan gitu. Kira-kira apa aja tuh cultural shock-nya Deo di sana gitu? Banyak banget sih Bang. Pertama-tama aku nyampe itu di sana tuh, bahkan aku bingung cara gunain alat-alat elektronik di sana gitu. Oh gimana tuh? Nyalain kompor aja aku nggak tahu gitu. Nyalain kompor? Iya. Bahkan saking konyolnya dan aku ya malu bertanya ke orang lain. Aku tuh 3 hari hidup hanya dengan rice cooker. Gitu. Rice cooker? Rice cooker. Jadi kalau cara semuanya. hidupin rice cookernya sama dengan Indonesia? Kebetulan sih dipencet doang ya, dipencet nggak doang, perlu dia ya. apa-apain lagi kan. Nah, jadi semuanya harus di rice cookerin gitu. Nah, selain alat-alat elektronik, bahasa juga sih Bang. Bahasa? Iya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau Inggris tuh sangat banyak aksennya gitu. Ada aksen British, ada American accent, ada Nigerian accent, Indian accent, dan lain-lainnya. Dan British accent ini Bang, salah satu yang paling susah banget. Susah banget ya? Saya susah banget. Karena aku sampai sekarang aja merasa kayak itu sering dibecandain gitu di sana gitu. Kayak bottle of water gitu ya kan. Baru, come on mate gitu. Ngomong gitu tuh sebetulnya di sana tuh lazim banget kita dengarnya. Tapi kita yang nggak biasa tuh kayak, ini orang ngomong apa sih gitu. Kita kayak ngangengong gitu lah awal-awal emang. Oke, berarti tadi kan ada dari segi bahasa, baru kemudian dari segi keseharian gitu Gaya ya? hidup, Gaya iya. hidupnya kayak gitu. Gimana tuh cara ngadepinnya? Khususnya ketika pertama-tama kali di sana? Ya, semuanya dihadapi pertama dengan tabah dulu sih Bang ya. Dengan tabah ya? Iya, tabahkan hati dulu ya kan.
terima kenyataan bahwa memang sudah di UK gitu Iya, ya betul. kan. Jadi nggak mungkin dong orang bulenya disuruh bisa bahasanya lebih jelas gitu ya kan. Awal-awal sih emang malu gitu lah ya. Nanya sampai 3-4 kali gitu, lu ngomong apa sih gitu ya kan. Malu gitu ya kan. Ada momen ditanya ke kasir gitu ya kan. Nanya, dia nanya nih, kamu mau slipnya atau enggak? Dia bilang kayak gitu kan. Do you want a receipt? Katanya gitu kan. Nah yang aku dengar tuh, kamu pengen resep nggak? Dia bilang gitu. Nah, gitu. Nih kenapa saya tiba-tiba ditawarin resep gitu ya kan, bingung kan. Jadi ada 3 kali saya minta penjelasan gitu. Resep apaan kayak gitu ya kan. Nah untungnya di terakhir dia nyetak slip terus sudah ngasih aja. Iya dah, thank you dia bilang gitu. Dia sama-sama ngerti gitu ya? Iya, sama-sama ngerti. Jadi memang gimana ya maksudnya, semuanya menyesuaikan kayak gitu pada akhirnya. Ketika memang benar sih katanya itu ya, semakin kita lama hidup di sana kita semakin terbiasa gitu. Itu kan tadi yang dia bilang kan yang British accent ya, itu yang kayak yang cepat gitu ya, cepat dan halus gitu mungkin ya kedengarannya ya. Lebih ke cepat dan tidak sesuai, iya tidak jelas. Tidak jelas gitu. Iya, karena yang tulisan dengan yang diucapkan tuh memang betul-betul semakin Berbeda jauh. ya? Iya, betul. Terus selama setahun di sana, pada akhirnya bisa nggak ngikutin kayak gaya mereka gitu? Atau ini deh, dua contoh kata yang gaya-gaya kayak gitu coba diperagain. Yang paling susah dulu ya, tapi sering dipakai ya, buang sampah pada tempatnya gitu. Dia cuma mau bilang, buang sampah, nih buang sampah itu dong gitu. Nah, kan kita biasanya kan put the trash in rubbish gitu ya. Oke. Kalau mereka ngomongnya bin it gitu, itu 2 kata, itu bin it gitu. Bin it. Iya, jadi singkat ya, lebih singkat. Iya, dia ngomongnya bin it. Apaan bin it itu, dicari di kamus juga bin it nggak ada kan. Nah, jadi itu salah satunya nih gitu. Dan banyak deh yang lain kayak gitu. Dan awal-awalnya itu kayak ini juga membingungkan sebetulnya. Bilang thank you gitu ya. Aku pernah ngomong thank you sama orang terus dia bilang cheers gitu. Ngapain gue ngajak minum kayak gitu kan. Nah, itu juga pusing gitu. Oke. Baru tadi selain itu ada lagi nggak kira-kira perbedaan yang buat dia, waduh, gimana nih hidup di sini nih? Kok awal-awal udah kayak gini ya? Apa ya, mungkin juga budaya kali ya, budaya juga memengaruhi sekali ya. Karena kan kalau kita di Indonesia itu, nah jadi sempat ngerasa kesepian gitu. Tapi untungnya di sana itu sangat banyak loh bang orang Indonesia sebetulnya. Oh, ada perkumpulannya juga ya? Iya, ada PPI gitu kan, ada Kibar, ada Fellowship. Nah itu di sana tuh ada sekitar 300 di kota Leeds ya. Kota Leeds-nya aja nih Kota ya? Leeds-nya aja itu ada 300 mahasiswa Indo gitu. Jadi kita itu memang ngumpulnya, tinggalnya pun berkumpul gitu. Nah beruntungnya ada komunitas-komunitas seperti itu yang ngebuat aku pribadi ngerasanya nggak terlalu sepi gitu. Iya, jadi ngerasa nyaman gitu ya? Iya betul. Oke, ini kita mau tahu juga kan tentang biaya hidup di sana gitu ya. Jadi kan ini ada berdasarkan berita nih ya. Ini ada beritanya di bawah ini ya penonton ya. Dari Global Wealth and Lifestyle Report tahun 2023 nih. Nah, di situ disebutkan kalau London itu kota termahal keempat setelah Singapura, Shanghai, dan Hong Kong. Waduh. Nah, gimana tuh kira-kira? Baru tahu sih aku bang. Baru tahu ya? Baru tahu. Tapi untungnya aku nggak tinggal di London bang. Nggak tinggal di London. Iya betul. Tapi emang kalau dibandingkan dengan London ya, London tuh kota metropolitannya UK gitu. Jadi London tuh kayak Jakartanya Indonesia gitu. Nah sedangkan kalau Leeds itu kayak Jogja gitu, kota pelajarnya. Kota pelajar dan UK gitu. Nah jadi biaya hidup di UK di Leeds dengan di London tuh sangat bisa dibilang agak jauh. Apa ya perbedaannya? Iya betul. Jadi kalau di London kita biasanya untuk hidup dengan layak untuk seorang mahasiswa itu butuhnya sekitar 1.700 ke atas gitu lah ya kan. Nah kalau di Leeds itu paling minim lah ya, paling minim 1.200 gitu, 1.200. Kalau bisa sih 1.400 ke atas lah gitu. Paling minim tuh 1.200. Nah kalau dalam pound sterling ya? Dalam pound sterling. Iya. Dalam pound itu sterling. kalau dirupain kira-kira jadi berapa tuh? Aduh, kita kali 20.000 aja lah bang ya, biar gampang ya. 24 juta ya? Iya betul, kalau di London mungkin 34 juta lah. 34 juta, iya, itu betul. Sebulan ya? Rata-rata biaya hidup sebulan per orang ya? Iya, yang di sana tuh yang mahal tuh sebetulnya sewa rumah bang. Sewa rumah? Buat nyewa kamar kos-kosan aja itu kita bisa habis 500 sampai 700 pound sterling. Itu untuk di Leeds. Kalau di London tuh 1.000 lah gitu. Oh berarti sudah hampir setengahnya habis ke biaya sewa tempat tinggal ya? Lebih biasanya sih. Iya. Karena kan kalau kita bandingkan dengan Medan nih misalnya, dari Medan itu tahun 2023 itu rata-rata
pengeluaran per kapita sebulan gitu ya. Iya. Itu hanya sekitar 1,9 juta gitu. Dari BPS nih, Dari BPS ya, dari hasil Susenas. jauh banget ya. 10%-nya pun nggak ada ya kan? Mungkin ya nggak kita pungkiri pasti ada perbedaan metodologi juga ya mungkin ya. Betul. Perbedaan metodologi, kemudian mata uang dan lain-lain seperti itu. Iya. Cuman tadi perkiranya di list itu sekitar 24 juta ya. Iya, betul. Atau 1.200 pound sterling. Betul. Tapi Beli jersey kalau Arsenal cukup ya? cukup. Oke. Kalau itu harus dicukupkan gitu ya kan. Kita lebih baik puasa 1 bulan daripada tidak beli jersey ya kan. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang berkeluarga gitu ya, kebanyakan memang kan kalau dari ngandelin beasiswa itu susah gitu kan. Nah, kebanyakan pasangannya yang ikut itu kerja lagi gitu. Kerja lagi, Iya. kerja part time gitu ya? Bebas, bisa full time juga kan, karena kan pasangannya kan nggak kuliah ya. Oh iya. Nah, jadi itu malah biasanya mereka bisa dapat sampai hampir 2 kali dari allowance gitu. Oh, berarti penghasilan Iya. di sana kalau kerja gitu lumayan juga ya? Lumayan, jadi bisa nabung gitu kalau bawa istri gitu. Jadi jangan takut bawa pasangan gitu. Iya, berarti benar ya seperti yang kita sering lihat gitu kan, kalau Betul. cari kerja di luar negeri itu misalnya kita part time atau apa gitu lumayan mudah gitu ya, Iya. dan lumayan besar juga gitu. Tapi kalau bawa anak jangan disuruh kerja, nanti kita ditangkap ILO ya kan. Karena ada peraturan undang-undangnya. Betul. Oke. Nggak ada bisa kerjanya juga ya kan. Nah, tadi kan ada yang nyinggung tuh dari uang sakunya itu. Tapi sebelum lebih jauh, jadi Deo ini dia ikut beasiswanya dulu dari beasiswa LPDP ya? Iya betul, Dari beasiswa LPDP LPDP tahun 22. 2022. Jadi buat adik-adik yang mau coba juga bisa gitu ya. Iya. Terkait dengan perkuliahannya nih, tentu kan kayak Deo udah pernah ngerasain kuliah di dalam negeri gitu ya. Meskipun di kedinasan ya, Iya. dulu S1-nya di D4-nya di Politeknik Statistika STIS ya, Betul. kedinasan. Dan pasti tahu juga lah tentang perkuliahan di Indonesia. Nah, kira-kira apa tuh bedanya dengan perkuliahan di sana? Yang paling membedakan pertama jelas fasilitas ya. Kalau fasilitas di sana memang kita teman-teman butuh apa aja pasti disupport. Bahkan sampai laptop kalau perlu tinggal bilang ke kampus dikasih gitu, dipinjemin gitu. Nah, lalu kemudian selain fasilitas kebetulan memang agak beda sih memang ritmenya Bang ya. Kalau aku membandingkannya nih yang selevel dulu ya. S1-nya UK dengan S1-nya Indonesia nih. Kalau S1-nya di UK itu mereka lebih praktis gitu. Jadi mereka kayak sering kunjungan ke tempat kerja mana gitu. Bahkan ada mereka di di beberapa semester itu mereka beneran kerja gitu. Beneran kerja gitu. Istilahnya di kita PKL-nya, magangnya gitu. Bisa dibilang seperti itu. Aku lupa namanya apa ya bahasanya kalau di sana, tapi emang beneran kerja gitu. Nah, kalau di kita kan kebanyakan magang tuh di tempat magangnya itu nggak beneran megang teknis. Jarang aku lihat. Waduh, apa tuh? Agak serem ini ya. Tolong nanti tempatnya didoakan dulu Bang ya. Nanti jadi kalau di sana tuh kalau kerjanya ya memang beneran ngerjain kerjaan teknis gitu. Jadi emang ada posisi yang dikhususkan buat mereka gitu. Nah itu. Lalu kemudian kalau di sana kita nggak dituntut buat ngerjain sesuatu itu sesuai pakem. Nggak ada standarnya. Jadi semuanya terserah kalian gitu. Bebas ya, dikasih kebebasan? Kebebasannya terserah, tapi yang jelas menjawab apa permasalahan gitu. Dan kalau yang bagus itu adalah yang dia langsung nggak bertele-tele gitu. Terus satu lagi sih yang paling penting tuh di sana itu kalau emang mau kuliah ya kuliah gitu. Artinya kita yang ngejar ilmunya gitu. Terserah mau itu dari dosen, mau dari perpus, baca buku sendiri, terserah gitu. Yang mana yang menurut kita sesuai dengan kita itu terserah kita. Jadi kuliah tuh nggak ada absensi gitu. Tapi nggak pakai presensi gitu ya? Enggak, kita nggak di zaman kami ya, nggak tahu itu karena setelah COVID atau gimana. Tapi itu nggak ada absensi. Jadi mau belajar tuh semuanya disediain. Kalau nggak mau belajar ya udah, belajar tuh yang disediain tuh kelas bersama disediain, kelas seminar disediain, terus ruang konsultasi pribadi khusus untuk belajar itu disediain. Perpus juga semuanya 24 jam kali 7 hari itu disediain. Tersedia ya? Tersedia. Kalau semacam apa ya? Kan kalau kayak di sini biasa untuk mencapai S1 gitu 4 tahun. Di sana ada nggak? Biasanya berapa tahun tuh? Biasanya 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, betul. Oh, itu udah setara untuk S1-nya ya? Iya, nggak tahu kenapa di UK itu semua dicepetin kayaknya setahun.
Termasuk tadi S2-nya di sana cuma setahun ya? Iya, jadi kalau di sana itu kalau di Indonesia kan semester ya, di sana term. Jadi iya term. Jadi kalau di Indonesia 1 tahun 2 semester, tapi di UK 1 tahun 3 term. Oh. Ya, jadi buat yang S2 itu mereka dapatnya 3 semester kalau orang Indo dapatnya. Sebenarnya sama aja sih kayaknya. Cuma waktu libur kita yang dikit. Iya, iya. Kan tadi kalau kayak kita di Indonesia kan juga tahu tuh ya, ada namanya kota terpelajar gitu, Betul, Jogja gitu. betul. Kalau di UK sendiri apa? Ada nggak kira-kira sebutan gitu juga? Student city gitu maksudnya. Iya, kira-kira seperti Jogja di Indonesia lah gitu. Mereka nggak nyebut itu seperti itu sih, tapi orang yang datang ke situ, orang Indonesia yang datang ke situ itu merasa seperti itu gitu. Itu di mana lebih tepatnya? Iya, di Leeds itu gitu. Oh, kebetulan di Leeds itu sendiri ya? Iya, jadi kalau di UK, Bang, Leeds itu adalah kota nomor 2 dengan pelajar Indonesia terbanyak. Saingannya itu cuma London, tapi di London itu kampusnya banyak sekali dan mereka itu mahasiswanya tersebar-sebar. Iya. Nah, kalau di Leeds kampus gedenya cuma University of Leeds. Jadi 300-nya itu sekitar 100-200-nya itu yang ngumpul di satu kampus itu gitu. Oke, gitu ya. Betul. Nah, ini nih siapa tahu kan setelah lihat podcast kita ini gitu ya, banyak adik-adik kita atau senior-senior kita gitu yang mau coba juga kuliah atau lanjut kuliah di Leeds gitu lebih tepatnya gitu ya. Apa kira-kira semacam motivasi atau pesan-pesan dari Deo gitu untuk yang mau kuliah khususnya di Leeds gitu? Oke, kalau pesannya sih selalu satu ya, kuliah di luar itu adalah sebuah kesempatan yang sangat disayangkan untuk tidak dicoba gitu. Terserah deh mau S1, S2, S3, yang jelas itu sangat disayangkan kalau tidak dicoba gitu. Tapi kalau sudah dicoba gagal atau berhasil ya udah bodoh ya kan. Tapi kalau nggak dicoba tuh sebuah hal yang disayangkan gitu. Nah, jadi pesannya ya udah itu, coba buat kuliah S2 itu aja di luar. Kira-kira apa quote yang memotivasi atau menguatkan Deo nih selama kuliah di sana? Jadi setiap ada kayak misalnya masalah gitu, aduh ini ada quote ini nih, aku harus bisa tetap berjuang nih gara-gara quote ini, apa kira-kira? Kalau aku dulu, karena aku emang penggemarnya Peaky Blinders banget ya, jadi ada satu quote di Peaky Blinders tuh, dia ngomongnya gini, life is not about fairness, life is about survival. Jadi hidup tuh bukan tentang keadilan, tapi hidup tuh tentang bertahan hidup. Jadi kalau mau nyari keadilan nggak akan nemu gitu. Tapi pikirin gimana caramu supaya bertahan hidup. Oh, mantap sekali. Iya, betul. Iya, sangat bagus sekali ya. Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di seri podcast Pascalibah episode yang berikutnya. Bye-bye.